tidak suci jika harus menikah dengan laki-laki tua itu. Dia pikir karena dia seorang adipati yang memiliki harta dan kekuasaan, dia bisa mengancam Romoku untuk menyerahkan anak perempuannya. Bocah! Aku bahkan tidak kenal siapa laki-laki itu. Dia tiba-tiba datang ke Kadipaten Pucang Kembar, meminta aku untuk menjadi istrinya. Entah istri yang keberapa, laki-laki tidak tahu ciri. Mentang-mentang dia memiliki harta dan kekuasaan yang lebih besar, dia mengancamku untuk menyerahkan anak perempuannya. Kemarin lusa, dia tiba-tiba datang ke Kadipaten Pucang Kembar, menyampaikan keinginannya untuk melamar kepada Romo dan Ibu. Jadi, maksud kedatangan saya datang ke Kadipaten Pucang Kembar ini tidak kurang dan tidak lebih untuk melamar Dimas Ayu Sulastri, anak adipati, untuk menjadi istri saya. Tentu saya memiliki niat yang mulia. Kadipaten Bulupitu dan Kadipaten Pucang Kembar memiliki hubungan yang lebih baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita bersama. Saya harap Adipati mau menerima niat baik saya ini, meskipun umur saya dan Adipati hampir sama, atau saya sedikit lebih tua ya. Tidak usah dipikirkan, itu bukan masalah yang berarti. Saya harap Adipati mau menerima saya sebagai anak menantu. Pada saat itu, Romo berada di posisi bimbang dan bingung untuk menentukan sikap. Saya merasa terhormat. Adipati Bulupitu jauh-jauh datang ke Kadipaten Pucang Kembar ini. Tetapi mengenai niat Adipati untuk melamar anak saya Sulastri, tentu saya harus membicarakannya terlebih dahulu kepada anak dan istri saya, karena bagaimanapun dialah yang akan menjalaninya. Pemimpin di keluarga ini kan sampean, kan Mas Adipati sendiri. Untuk menentukan sesuatu seperti ini, kenapa harus tanya kepada istri dan anak? Sudahlah, biar efisien, menyingkat waktu. Biar saya tidak harus bolak-balik ke sana dan ke sini lagi. Buang-buang biaya perjalanan saja. Boyo diputuskan sekarang. Romo tidak punya pilihan. Satu sisi, beliau sebenarnya ingin menolak, tapi beliau takut karena Adipati tua itu terkenal sangat sakti, yang melakukan kekerasan untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Dengan pertimbangan keselamatan keluarga dan rakyat Pucang Kembar, Romo menerima lamaran Adipati tua itu. Hari itu juga, laki-laki tak punya malu itu datang merayuku. Dimas, ayo. Aku tahu Dimas masih malu-malu. Itu mungkin karena baru sekali ini kita bertemu. Nanti, kalau kita sudah sering bertemu, Dimas pasti sudah tidak akan malu-malu lagi.
diam menemui panjenengan itu karena rasa hormat saya kepada Romo. Jika bukan karena beliau, saya tidak suci menemui panjenengan. Menggemaskan sekali perempuan itu. Kalau sedang marah malah tambah cantik dan tambah menggemaskan. Tidak apa-apa nih mas, tidak apa-apa. Mungkin saat ini kau masih belum bisa menerima. Tapi nanti kalau kau sudah ikut bersamaku ke Kadipaten Bulu Pitu, kau pasti akan berubah. Tenang nih mas, tenang. Aku sabar untuk menunggu. Cinta akan tumbuh karena terbiasa. Siapa bilang aku akan mau dibawa ke Kadipaten Bulu Pitu? Siapa bilang kau punya hak untuk menolak? Satu hal yang harus kau tahu nih mas, tidak ada seorang pun yang bisa menolakku. Apalagi bapakmu sudah menerima lamaran. Aku Jakapuri, Adipati Bulu Pitu. Kalau kau berani menolak lamaran, itu berarti akhir dari kisah Kadipaten Pucat Kembar ini. Kadipaten Pucat Kembar ini akan hancur lebur, rata dengan tanah. Hari itu juga aku dibawa ke Kadipaten Bulu Pitu. Romo, ibu hanya bisa menangis melihat putrinya dipaksa diseret masuk ke dalam kereta Adipati. Di sepanjang jalan, laki-laki tua itu merayuku, mengiming-imingi ibu dengan harta kekayaan yang katanya akan dia berikan kepadaku, asalkan aku mau patuh dan menuruti semua yang dia inginkan. Aku hanya bisa menangis, berharap ada seseorang yang datang untuk menolong. Sampai di suatu tempat, kereta itu berhenti untuk beristirahat. Aku mencari kesempatan. Sang para penjaga itu lengah. Aku sebagai berlari masuk ke dalam hutan ini. Saat ini mereka pasti sedang mencariku. Aku harus kembali ke Pucat Kembar. Tapi aku bahkan tidak tahu jalan pulang. Romo, ibu, kenapa aku harus selalu pada posisi seperti ini? Kenapa Romo begitu tega menyerahkan anak perempuannya pada laki-laki yang bahkan tidak aku kenal sama sekali? Kenapa Romo begitu lemah? Gusti, apa yang harus aku lakukan? Kenapa perempuan harus selalu pada posisi seperti ini? Kami bahkan tidak punya hak untuk menentukan jalan hidup kami sendiri. Kenapa kekuasaan harus menjadi milik para kaum laki-laki? Kami bahkan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Kaum laki-laki selalu menganggap kami lemah dan harus patuh pada aturan. Padahal aturan-aturan itu mereka lah yang membuatnya. Mereka egois. Mereka membuat aturan demi membatasi perempuan untuk kepentingan hegemoni kekuasaan mereka. Tidak adil. Itu sangat tidak adil.
menentukan jalan hidupku. Tidak. Tidak. Aku harus kembali ke Pucang Kembar. Ya, aku harus menemui Romo dan Ibu dan menyampaikan yang sebenarnya, bahwa aku sudah memiliki pilihan hatiku bersama seorang pemuda Pucang Kembar, Kakang Jana namanya. Seorang anak laki-laki yang sering datang ke Kadipaten, mengikuti bapaknya sowan ke Roma Adipati. Karena sering bertemu, kami menjadi saling kenal dan bermain bersama. Meskipun umurnya sedikit lebih tua dariku, tapi Kakang Jana pemuda yang sangat baik. Sejak kecil, dia sudah bersikap dewasa, ngemong, dan melindungiku. Mengajariku menganyam, membuat wayang dari rumputan. Bahkan sesekali mengajariku permainan-permainan. Sampai tidak terasa, kami mulai menjadi remaja. Perasaan itu mulai tumbuh. Kakang Jana memikat hatiku. Meskipun dia hanya pemuda biasa, hanya anak seorang guru, tapi aku memberikan hati dan harapanku pada dia. Sudah cukup lama kami menjalin hubungan ini secara diam-diam, menyimpannya dari Roma dan Ibu. Karena jika Roma dan Ibu tahu, mereka pasti tidak akan merestui hubungan kami. Tapi karena kejadian ini, aku harus jujur dan mengatakannya sebenarnya kepada Roma dan Ibu, apapun resikonya. Tapi aku tidak tahu jalan pulang. Bagaimana jika di tengah jalan aku bertemu dengan pasukan Cenopori itu? Tidak, tidak. Aku harus melawan mereka. Aku akan buktikan perempuan bukan makhluk yang lemah. Aku Sulastri, anak Adipati dari Kadipaten Pucang Kembar. Bukan perempuan lemah seperti yang mereka kira. Aku Sulastri, anak Adipati dari Citrakusumo. Bukan perempuan lemah seperti yang mereka bayangkan. Tapi jumlah pasukan mereka sangat banyak. Pasukan Adipati itu juga bersenjata tombak dan pedang. Adipati tua itu juga sangat sakti. Iya, Kakang Jana. Kakang Jana pasti akan datang untuk menolongku. Dia pasti akan datang untuk menemuiku. Terserah dia akan membawaku kemana. Kakang Jana.